Wa amma qadrus sabqi, dan adapun kadar pelajaran, fil ibtidai bagi pemula, kana adalah iku kana ono gitu. Jadi ini jumlah apa namanya isim dan khobar kana yang jadi lah kana yang menjadi khobar. Nah, kana ada siapa Abu Hanifah ono iku yuhaki menceritakan anis syekh dari syekh al-qadi al-imam Umar bin Abi Bakar Az-Zanji, itu nama orang ya. Qala berkata siapa masyayikhuna, guru-guru kami, yang bagi seyogianya opo ayyakuna, hendaknya ada apa qadrus sabqi, kadar pelajaran, lil mubtadi bagi pemula, qadroma ono iku sekedar sesuatu, yumkinu yang memungkinkan, dhabtuhu membatasinya, ma bil i'adati untuk mengulang, marrataini kelawan 2 kali, wa yazidu dan menambah siapa santri kulla yaumin akan setiap hari kalimatan, 1 kalimat, hatta sehingga innahu sesungguhnya kelakuan itu domir sya'an ya namanya. Wa in tola seandainya panjang apa sabak, wa katsura dan banyak apa sabak pelajaran, yumkinu maka memungkinkan apa dhabtuhu membatasinya sabak, bil i'adati dengan mengulangi, marrataini 2 kali, wa yazidu dan menambah siapa man birrifqi dengan perlahan-lahan, wat tadriji dan bertahap titik itu ya. Nah, jadi ini memang belajar itu nggak bisa instan, paham nggak? Belajar itu nggak bisa instan, nggak bisa langsung jebret jadi, enggak. Makanya dalam kitab ini Syekh Az-Zarnuji itu mengatakan bahwasannya kita itu nggak bisa lah, ini isyaratnya la daf'atan, nggak bisa kita dapat sekaligus gitu. Liyashula ta'allumuhu wa hifdhuhu, supaya kita mudah dalam mempelajari dan menghafalnya.
Nah sekarang santri-santri itu ketika belajar ini pengennya cepat aja, pengen cepat aja, ya kan? Nafsunya itu pengen tuh mau cepat gitu, ya kan? Sehingga ketika nggak mampu pun, ya dimampu-mampukan. Ini satu hal yang perlu kita pahami. Ya, itu nggak bagus. Apa? Nggak bagus itu. Hafallah setoran. Ini konteksnya kita tahfiz ya. Hafallah setoran yang kira-kira bisa kita ulang dengan baik, sehingga kita itu besoknya tidak kerjaan lagi ngulang-ngulang lagi setoran yang hari ini. Paham nggak? Kalau mampu sepojok ya alhamdulillah bagus. Tapi ingat, jangan maksa. Apa? Jangan maksa. Maksa itu maksudnya gimana? Dia nyetor satu pojok, tapi setorannya nggak kuat. Ini sebuah ironi, ya kan? Dia maksa nih mau nyetor sepojok, ya kan? Yang sepojok tuh bentak lancar. Udah sepojok tuh tak lancar, yang ulangan semalam tak diulang, sabki nggak diulang. Akhirnya apa? Setoran yang nggak dapat, sabkinya nggak dapat. Paham ini? Pokoknya saya yang larang kalian nyetor banyak-banyak ya silakan, bagus pun. Sebuah kemajuan yang paten itu ya kan. Tapi ingat, ya, hafalan itu yang wajib apa? Mengulang. Kewajiban kita dalam menghafal Quran adalah mengulang hafalan. Itu hukumnya apa, Patir? Hukumnya apa? Wajib. Menambah hafalan hukumnya sunnah. Hilang hafalan hukumnya haram. Ini kita pernah perhatikan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mengulang itu wajib? Ya kan? Menjaga maksudnya ya. Padahal orang itu kan bisa hafal Quran kalau dia terus-terusan menghafal. Ya kan? Kalau terus-terusan ngulang nambah enggak hafalan? Enggak nambah. Tapi kenapa kok disuruh kita ini lebih banyak ngulang daripada menghafal? Kenapa? Ada yang bisa kasih jawaban enggak? Yang belakang bisa ngasih jawaban nggak? Ya karena memang kita ini nggak wajib jadi hafiz Quran, itu nggak wajib. Kalau gitu pulang aja laku. Jangan lagi gitu pula ya kan. Hafiz Quran itu wajib apa tidak sih? Wajib. Cuman tidak wajib bagi semua orang Islam. Cukup 1-2 orang dari kampung itu sudah selesai. Gugur kewajibannya, ya kan? Atar misalnya tembung itu kalau nggak ada yang habis ya berdosa semua orang itu, ya kan? Kemudian si Atar datang ke situ sudah habis dia misalnya, maka sudah cukup bagi orang tembung itu 1 orang habis, si Atar udah selesai. Menjadi habis itu tidak wajib. Dalam artian tidak wajib bagi semua orang Islam. Wajibnya nggak wajib kifayah. Nggak wajib ain. Wajibnya wajib kifayah. Maka tidak wajib bagi kita ini untuk ngapal Quran sampai selesai, ya kan? Tetapi kalau kita sudah punya hafalan, maka wajib kita jaga sampai kapan? Sampai mati. Paham gak ini? Coba ambil minum dulu, agak serak. Wajib kita jaga sampai kita mati. Kalau sebelum mati kok malah hilang ini hafalan, ini satu dosa besar, ya kan? Buka di Fadilah Quran itu ada hadisnya. Ketika malam Isra Mi'raj, Nabi SAW bersama malaikat Jibril melihat orang-orang yang kepalanya dipukul pakai batu, tuh kan? Jadi dia kepalanya dipukul pakai batu sehingga kepalanya pecah, hancur. Setelah kepalanya pecah, nyatu lagi dilempar lagi pakai sama malaikat pakai batu. Begitu terus. Maka ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Jibril, ini kenapa ini kok dipecah-pecahin gitu kepalanya, ya?
Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, orang ini adalah orang yang dikasih Allah Ta'ala ilmu Quran, tapi dia tidak jaga. Dikasih ilmu Quran tapi enggak dijaga, ya kan? Nanti wajib. Nah, masalah ini juga menjadi problem, maksudnya tuh menjadi satu ketakutan gitu bagi orang-orang yang ngapal Quran. Wah, kalau gitu gue mending gak usah ngapal Quran lah. Ada kayak gitu orang berpikir. Kalau ngapal Quran itu nanti berdosa kalau hilang, ya kan? Mending gak usah ngapal Quran sekalian. Pertanyaannya, apakah dengan tidak menghafal Quran Anda tetap aman dari dosa? Aman gak? Lah kagak. Ya kan? Fatwanya siapa itu? Kiai Mukhlisun itu beliau katakan maksud lupa di sini adalah lupa dalam artian tidak mengamalkan Quran. Bukan lupa hafalan, lupa tidak mengamalkan Quran. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya ngapal Quran sudah sempurna 30 juz, kemudian kita sibuk dengan takaja agama, sibuk mengajar, ya kan? Sibuk mengajar. Memang nih nggak main-main ya, khidmat, ya kan? Khidmat ilmu, khidmat agama, sehingga kita nggak punya waktu untuk mengulang Quran, maka itu nggak berdosa. Tapi kalau kita udah ngapal Quran, kita lalai misalnya, ya kan? Main game, keladang aja, nggak ngaji-ngaji, ya kan? Padahal kita punya waktu untuk ngaji. Maka yang demikian itu kalau hafal hilang barulah dia berdosa. Tahu ya? Karena memang banyak orang Jawa itu jarang yang mau ngapal Quran, ya kan? Ada nggak yang terkenal orang Jawa ngapal Quran? Ya cuman Gus Baha doang. Tahu nggak Gus Baha kan? Ya Bahaudin Nur Salim itu orang Rembang, Narukan. Ya. Itu saja yang terkenal. Tapi kalau yang alim banyak, ya kan? Tapi kok ulama yang hafal Quran itu jarang di Jawa. Ada satu namanya Kiai Arwani di Kudus, sudah meninggal orangnya. Itu aja yang terkenal karena orang Jawa itu takut kalau ngapal Quran nanti hilang berdosa. Nah, gitu ya. Maka dibuatlah fatwa seperti ini supaya apa? Supaya umat mau lagi menghafal Quran. Ya kan? Kalau orang Sumatera ini banyak, habis Quran banyak. Jadi Jawa juga banyak, cuman tidak terkenal yang di sini, ya kan? Bisa kita katakan untuk pondok tahfiz ya masih Sumatera yang paling banyak lah, ya kan, mendominasi. Entah itu pondok-pondok kecil atau pondok-pondok yang besar. Ya. Nah, itu tadi. Maka kata Syekh siapa tadi? Kata Syekh Umar bin Abu Bakar Az-Zaji, hendaknya seorang itu kalau dia baru mulai ngapal, maka hafallah sesuatu yang mungkin bisa dia ulang 2 kali. Dia ulang bisa 2 kali. Kemudian ditambah sedikit-sedikit. Jadi kita boleh rakus pada itu boleh, ya kan? Tapi jangan maksain, gitu. Paham nggak maksudnya? Ini saya tengok banyak santri ini maksa. Kemampuan dia setoran itu cuma 7 baris, tapi dia maksa kali mau sepojok. Sehingga apa? Sehingga yang mau dihafal nggak terhafal, yang sudah dihafal yang seharusnya diulang malah menjadi hilang. Apa Baran? Malah menjadi hilang. Ya itu nggak kita mau. Jadi kan kemarin kan kita udah buat teori itu kan, teori TK, ya kan? Setelah kita pikir-pikir ya betul juga. Ada hafalan nggak lancar, ada hafalan lancar. Hafalan lancar namanya tolakoh, hafalan tidak lancar namanya ziyadah. Kalau kita sibukkan diri kita untuk melancarkan hafalan yang tidak lancar, maka waktu kita akan habis di situ. Padahal belum tentu hafalan yang tidak lancar itu menjadi lancar karena dilancarin. Ya kan? Berarti nggak usah ngelancari. Yang ngelancari juga, maksudnya itu kan kalau dalam konteks TK itu kita disuruh menjaga hafalan yang sudah lancar sembari mengambil sedikit demi sedikit hafalan yang belum lancar supaya dia bisa menjadi lancar. Paham nggak? Itu betul, itu teorinya bagus sekali tuh. Ya,
Dan itu insya Allah kita amalkan di sini. Dan sekarang ya yang ikut TK nggak ada beban ya, karena yang dibaca pelan lancar kan. Gimana ya kira-kira ya? Enak kan? Enak? Enak nggak? Karena dibaca hafalan yang lancar. Yang nggak lancar ya dibaca sedikit-sedikit saja, itu bagus. Yang pertama yang baca nggak stres, ya kan? Yang kedua ya hafalan yang sudah ada itu terikat kuat. Dan itu memang misi saya dari Mondok seperti itu. Bagaimana hafalan yang kita sudah punya ini bisa kita pegang erat-erat, ya kan? Kita pegang dengan kuat. Karena banyak sekarang orang, ya, saya baca-baca di sosial media itu, gelarnya doang habis. Aslinya apa? Habis, bukan habis. Habis. Beneran. Karena melihat Eurovia kita katakan ya. Wah, habis Quran bisa masuk polisi gratis, bisa jadi tentara gratis, jalur beasiswa, jalur prestasi. Habis Quran bisa kuliah, dapat beasiswa. Udahlah nggak bayar, dibayar lagi, ya kan? Bisa beasiswa ke Maroko, bisa ke Jordan, bisa ke Arab Saudi, wow. Bisa ke Yaman. Wow. Jadi pengen gitu, ini kalau jadi habis mantap ini gitu kan? Wah, mantap ini. Akhirnya apa? Ngapal Quran. Masuk pesantren. Di sini berapa tahun ngapal Quran? Di sini 3 tahun. Wah, lama kali gitu. 3 tahun ngapal Quran. Gara-gara. Cari pesantren yang ekspres, ya kan? Secepat kilat. Set. Program tahfiz khusus 2 bulan hafal 30 juz. Wah, ini yang ku cari kiranya. 2 bulan, karena ketawa kan. 2 bulan 30 juz. Ini yang ku cari nih. The best one. Good choice. Ini yang saya cari-cari selama ini. Berapa pendaftarannya? 8 juta. 8 juta. Ya nggak apa-apa. 8 juta. 2 bulan hafal. Wah, wisuda gede-gedean. Sewa ballroom hotel, ya kan? Wah, pakai videotron. Inilah para hafiz Quran. Dedeng. Iya beneran. Saya ngomong ini nggak ketawa-ketawa doang. Banyak orang yang wisuda tahfiz, tapi aslinya habis. Bukan wisuda, tapi sudah. Apa? Wisuda. Itu udah siap, udah. Habis wisuda, ya udah turun, udah nggak apa nggak ada. Itu, wah pakai ballroom, pakai apa tuh, lampu sorot. Kita undang Ustadz dari Jakarta, wah, Ustadznya pun target, hafal Quran pak. Bukan ini saya disclaimer dulu, bukan saya merendahkan orang-orang yang wisuda, tidak, ya kan? Sangat-sangat bangga kita dengan wisuda tahfiz Quran, tapi ya bukan itu tujuannya pak, ya kan? Tujuannya itu hafal Quran 30 juz, bukan wisuda megah-megahan, tapi satrinya kosong. Paham? Kalau kalian misalnya hafal Quran, mau kalian sewa itu tanah lapang buat wisuda, silahkan. Dan itu patut, ya kan? Kita dapat Quran 30 juz, ya kan? Kita orang kaya misalnya, punya anak selesai hafal Quran 30 juz, buat wisuda sebesar-besarnya, apa-apa, bagus itu. Ya, tapi jangan boros juga lah, ya kan? Wisuda habis 2M, tetangga sebelah belum makan. Nggak betul. Maksudnya ya bagus-bagus, silakan aja buat wisuda besar-besaran. Biar umat ini bangga dengan hafiz Quran, ya kan? Bangga dengan Quran. Tapi jangan dibuat sebagai seremonial belaka. Nah, itu dia. Tahu seremonial belaka? Saya kasih contoh kayak gini. Ini dia. Buat wisuda tahfiz besar-besaran, pakai lampu sorot, ya kan? Kalah konser Silon Seven lebih gini, pakai kembang api, Inilah habis Quran kita, tapi hafalannya nggak ada. Apa artinya itu semua? Apa artinya itu semua coba? Ada nggak artinya? Bahasa Sundanya nothing. Mafi syai, nggak ada artinya. Itu yang kita sayangkan. Jadi hafal Quran itu sekedar bisa masuk ke TNI, sekedar bisa masuk ke Polri, sekedar bisa menerima ijazah, menerima
beasiswa, lantas setelah itu hafalannya ditinggalkan. Ini nggak boleh. Nah, orang seperti ini nih yang nanti di hari kiamat dipukul kepalanya pakai batu sama malaikat. Paham insyaallah? Ya kalau saya orang kaya misalnya, gaji saya 150 juta sebulan, kalau anak saya hafal Iqra tak buat pesta besar-besaran. Kenapa rumahnya? Ya kan? Kita bangga. Orang aja anaknya tamat SD, gak usah kan tamat SD, sunat aja dipestakan, ya kan? Anaknya sunat, sunat pesta nggak deh? Enggak, sunat dipestakan. Padahal maaf cakapnya sunat itu kan cuma buang kotoran kan, ya kan? Sunat dalamnya ada kotoran tuh kan, dibuang, dijahit, itu menderayakan. Nah, kalau nikah itu memang disunahkan kita buat walimah, ya kan? Jangan kita bilang wah nikah itu cuma menyatukan dua kemaluan. Oh jangan. Itu kalau menghina itu jatuhnya dosa ya. An-nikah min sunnati kata Nabi. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Faman raghaба an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka sama sunnahku berarti dia bukan golonganku. Kalau dia ngomong kayak gitu mau merendahkan pernikahan itu bahaya. Ya kan? Oke. Nah, sunnah ini sunat ya, bukan sunnah. Sunat ini kan tidak. Ya kan? Kalau pergi haji, sunnah buat walimatus safar, sunnah. Mau kan misalnya si Tony mau berangkat ke Badlan, mau buat walimatus safar, kan? Walimatus safar itu apa? Syukuran mau buat perjalanan jauh, sunnah. Ya kan? Itu kebiasaan para ulama. Sunat ini kan tidak. Nah, berarti boleh nggak saat buat sunat? Ya boleh-boleh aja. Cuman kan hakikatnya kita merayakan apa gitu? Walimatus safar, kita merayakan kepergian, maksudnya mendoakan supaya kawan ini berangkat haji, berangkat ke Jawa supaya selamat, ya kan? Sehat sampai pulang balik, nggak ada terjadi apa-apa di jalan, kan wajar kan? Nikah, ya kita doakan semoga pengantinnya sakinah mawaddah warahmah, punya anak yang soleh-soleha, rumah tangganya langgeng sampai mati. Sunat apa yang mau didoakan? Supaya burungnya kenapa? Apa? Supaya burungnya gacor gitu. Hah? Apa kira-kira yang didoakan coba? Ya supaya jelas, supaya yang sunat ini tambah dewasa. Iya juga kita pikir kan. Hakikatnya seperti itu. Hah? Supaya yang sunat ini dewasa, kemudian supaya dia menjadi anak yang soleh. Kan dulu kan didoain pas dia lahir kan? Emang pas nggak didoain? Coba. Nah. Ya nggak ada masalah, cuman hakikatnya saya bilang ya kan. Kita merayakan kan khitanan kan judulnya kan. Khitanan berarti kan merujuk kepada apa? Mau cakap ya burungnya kawan itu kan. Baru siap dimodifikasi dia ya kan. Nah, itulah awak pesta kan gitu. Jadi nggak masalah kita buat acara. Ya, seandainya saya punya penghasilan 150 juta, anak saya tamat Iqra, tak buat pesta besar-besaran. Kenapa rupanya? Ya kan? Syukuran bahwasannya anak Ustadz Abdul Manap sudah tamat Iqra. Artinya apa? Kita bersyukur anak kita sudah bisa baca Quran. Nah gitu kan. Setiap huruf yang dia baca itu pahala sama saya, karena saya bapaknya. Kalau saya bapaknya, saya gurunya lagi, dapat 2 kan. Nah, makanya kalian kalau punya anak, kalian jadi ustadznya, dapat 2 pahalanya, ya kan? Pahala membesarin apa? Pahala membesarkan dia sama pahala ngajinya. Kan? Apalagi kalau anak kita habisnya sama kita, wah udah 2 jalur kan enak kan? Nah, kalau saya sama Bangun 1 jalur aja, saya yang nyimakkan hafalan dia, udah. Kalau saya jadi anak saya sampai habis, wah udah dapat jalur orang tua, jalur guru lagi, wah dapat 2 dia. Siapa lagi? Punya cucu, ajarin lagi, dapat 3 jadinya. Kan? Karena kita yang besarkan bapaknya, ya kan? Ya kan kalau bapaknya nggak ada kan dia nggak bisa lahir. Dia yang besarkan bapaknya, kita yang mendidik bapaknya, kita juga yang mendidik cucu. Wah, 3 dapatnya, ya kan? Jadi itu dia. Ya. Jadi tahfiz itu bukan sekedar seremonial belaka. Ya, tahu nggak? Tapi lebih dari itu, tahfiz itu adalah tanggung jawab dunia akhirat untuk menjaga hafalan jangan sampai hilang. Paham insyaallah? Mau mewah-mewah nggak apa-apa.
Imam Abu Hanifah rahimahullah taala alaih. Saya dengar ceritanya dari ustaz saya, Maulana Haris. Suatu hari beliau ke rumah, anaknya baru pulang ngaji. Anaknya Imam Abu Hanifah. Ini ulama Imam Abu Hanifah ini bukan orang ecek-ecek, ini ulama mazhab ini. Imam Abu Hanifah ini pendiri mazhab Hanafi. Tanya, nak kamu tadi di tempat ngaji apa? Oh, saya diajari baca Fatihah Pak sama Ustaz. Coba baca Fatihah, Bapak mau dengar. Dibaca Fatihah sama anaknya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Maka Imam Abu Hanifah ini senang sekali. Wah, mana rumah apa tuh? Rumah ibumu, rumah gurumu. Saya mau kasih hadiah. Kan? Dibawa 100.000 dinar. Terima kasih udah ngajak anak saya Al-Fatihah, kasih 100.000 dinar. Terus selesai. Iya. 100.000 dinar itu 100.000 dinar apa 1.000 dinar? Pokoknya uang dinar lah. Ya 1 dinar aja berapa? 5 gram emas ya. Berapa gram itu emasnya? Wah. Itu Fatihah tok. Belum 1 juz, 2 juz, Fatihah tok. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa. Kan? Saya syukuran anak saya udah setoran surat apa kulikulhu, mau syukuran bikin potong kambing, ya silakan aja. Tapi jangan jadikan itu tuh sebagai sebuah tujuan gitu, ya kan? Ada saya dengar malahan wisuda santri 5 juz, padahal anaknya belum hafal 5 juz. Loh, kok bisa gitu Pak? Iya, wisuda dulu aja, nanti hafalannya nyusul. Kan ada, gimana kayak gitu ceritanya? Bisa kayak gitu, gitu. Contoh lah, Rizky saya buatkan acara wisuda kubro Rizky, dulu situ si Rizky bayan, wah hafal Quran bla 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 bla. Udah habis Ki? Belum, wisuda dulu aja, hafalannya nyusul. Ada pula kayak gitu. Nah, kan jadi tujuan kan, mewah-mewahan, gembar-gembor. Memang pondok tahfiz itu nggak terlalu tertarik dengan yang kayak gitu, ya kan? Pondok tahfiz itu ya nyantai aja. Ya, jangan gara-gara ini kita anti sama wisuda. Masalah kata Ustadz wisuda itu nggak bagus. Bagus. Wisuda itu bagus, ya kan? Oh, kalau setiap tanggal berapa itu? Biasanya tanggal 10 Rabiul Awal di Kerincing itu wisuda. Oh, besar-besaran wisudanya, mana main-main. Persiapannya aja 2 hari, kan? Bongkar semua gedung-gedung, wah, dirapiin pakai karpet semua, ya kan? Sorot-sorot lampu apa segala macam, bagus. Yang diundang pun kiai-kiai dari luar pondok maksudnya. Kadang pernah yang ngisi itu Abah Toi Purmawardi Purworejo, itu lama terkenal itu. Nggak ada YouTube-nya Zat. Iya, dia terkenalnya di kalangan pesantren, bukan di YouTube. Abah Toi Purmawardi, Habib Taufik Asyegab, tahu kan? Tahu nggak Habib Taufik? Ketua RA Robitoh Alawiyah. Nah, itu diundang. Aten. Yang kita undang di pondok itu biasanya yang terkenal di kalangan pesantren. Ya. Ulama itu banyak, ada yang masuk TV, ada yang nggak masuk TV. Ya. Jadi ulama yang nggak masuk TV udah terkenal kan? Nah, ulama yang nggak masuk TV lah kita terkenalkan. Oh, banyak. Pernah Kiai Idrus Romli, ya kan? Tahu kan? Habib Syekh tahu ya? Habib Syekh pernah diundang. Itu. Setiap tanggal. Dan itu mewah-mewahan. Wow. Orang satu anak 500.000 kok dikutipnya. Tadi sini ngutip 500.000. Wah gitu kan. 500.000 kasih aja. 500.000 satu orang. Untuk yang wisuda. Besar-besaran. Disorot kamera, masuk YouTube. Ya kan? Cuman YouTube pondok itu nggak ada. Yang masuk ke YouTube itu ya yang tukang rekamannya itu. Tahu nggak? Itu dia. Jadi gitu ya. Kejarlah prestasi. Jangan kejar seremoni, ya kan? Prestasi yang kita kejar. Bagaimana caranya supaya
Kita punya hafalan itu bisa terjaga sampai mati, ya kan? Kalau ada rezeki, buatlah syukuran yang semampunya. Mampunya cuman masak ayam, ya kan? Mampunya masak kambing, mampunya nyewa ballroom hotel, undang Maherzen dari Swedia sana nyanyi kan. Korinya siapa itu, Samsuri Firdaus yang orang NTB ya. Semampunya kayak gini Ustaz ya, cocok deh kan ya. Ali, tolong nih. Saya mampunya undangnya Ustaz Somad, udah undang. Ya kan, kalau mampunya kayak gitu. Kalau nggak mampu ya acara itu penting, haflah itu penting, acara-acara itu penting. Tapi menjadikan itu tujuan tuh yang nggak boleh. Tujuannya aku habis ini ya biar nanti aku bikin acara gede-gedean. Nyawa biduan pula lagi kan, wah kacau. Ya, itu juga tuh. Nih sebelum saya tutup nih. Banyak sekarang pengajian itu sekedar nyanyi-nyanyi doang. Sebenarnya nggak bagus. Bagusnya bagus. Orang selawatan bagus, ya kan? Orang apa itu namanya? Membaca selawat, membaca zikiran, membaca Buddha itu bagus. Tapi kalau itu saja, habis itu udah bubar gitu. Seolah-olah ngaji itu jadi nggak penting. Padahal jemaah sudah berkumpul, ya kan? Sekarang kita buat pengajian susah ngumpulin jemaah. Ini jemaah sudah kumpul tapi nggak diajak ngaji. Maunya ya ada. Ya, misalnya burdah tuh kira-kira berapa? 45 menit cukup, ya kan? Udah habis itu ngaji aja. Ngaji apa ya? Ngaji kitab terserah. Sirah Nabawi, Fikih Sirah, Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Sehingga kita selawat hati kita ke Rasulullah, ya kan? Hati kita ke Rasulullah. Kenapa orang selawat sambil ada yang joget ular gini-gini kan? No, gini dia. Karena hatinya nggak ke Rasulullah. Dia selawat yang dia simak bukan selawatnya. Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badun, engkaulah matahari, engkaulah bulan. Anta nurun fauqa nurin, engkaulah cahaya di atas cahaya. Wah, terasa di hatinya, ya kan? Wa tiyabu min kalam taraqatu ainun. Tidak ada manusia yang kulihat seindah engkau katanya. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Tidak ada wanita yang bisa melahirkan anak seindah engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu lahir bebas dari segala macam celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah kamu itu diciptakan seperti maunya kamu. Nah, gitu kan? Terasa di hati kita. Tapi karena kita nggak ada nyambung hatinya ke Rasulullah, maka dengar lagu selawat yang didengar apa? Gendangnya tung tang tung ting tung tang tung ting. Wah, mulai berjoget dia, ya kan? Itu. Ya. Berjoget itu nggak ada masalah, tapi kalau berjoget dengan selawat itu penghinaan terhadap selawat itu sendiri. Tahu nggak? Kalau orang dengar lagu koplo joget ya wajar. Namanya karena memang ya untuk itu diciptakan, ya kan? Orang bikin lagu koplo untuk apa? Untuk selawatan. Nah, tidak, untuk joget. Makanya bikin gudangnya yang tung tang gitu kan. Orang selawat gunanya itu apa? Gunanya itu apa selawat? Mengingat Nabi. Kenapa dijogeti? Karena hatinya nggak ingat Nabi. Itu aja udah. Ya. Jadi kalau kamu jumpa majelis orang yang kok joget-joget, nggak usah didatangi. Tahu nggak? Kita datangi majelis yang orangnya itu ketika dibacakan marhaban ya nurul aini, langsung hatinya nyambung ke Rasulullah. Nah, itu kita datangi. Dan marhaban, wah udah mulai lagi gini dia. Jangan. Ya, itu enggak benar itu. Paham soalnya ya. Wallahu a'lam bishawab.